Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan membahas materi tentang substansi genetik. Ya, kita lihat, perhatikan gambar di depan kalian. Yang paling bawah ini adalah yang disebut dengan kariotip. Kariotip itu adalah satu set kromosom lengkap dari suatu spesies. Nah, kebetulan di bawah ini adalah kariotip dari manusia yang berjumlah 23 pasang kromosom atau berjumlah 46 ya. 23 dikali 2 46 kromosom. Di bagian atas ini ada rantai DNA, di bagian tengah dan kiri ini ada bagian yang berkaitan dengan proses sintesis protein, di mana sintesis protein ini memanfaatkan rantai DNA yang nanti akan direplikasi atau diduplikasi. Ya, ini adalah gambar kromosom yang di sebelah kiri secara 3 dimensi dan yang di sebelah kanan ini gambar kromosom secara langsung melalui mikroskop elektron ya. Kemudian bagian-bagian dari kromosom. Jadi ada bagian kromatid yaitu bagian lengan di mana nanti ada lengan pendek, ada lengan yang panjang. Nah, di bagian tengahnya ini disebut dengan sentromer ya, dari kata sentral ya, pusat. Nah, kemudian proses pembentukan kromosom, pertama-tama kromosom itu letaknya ada di dalam inti sel. Proses pembentukan kromosom itu berasal dari apa? Berasal dari rantai DNA yang nanti dipintal ya dengan bantuan suatu protein, kemudian dipadatkan, maka terbentuklah suatu unit kromosom ya. Kita ibaratkan ketika kita membuat yang namanya tasbih ya, itu kan dari pintalan manik-manik ataupun dari batu-batuan ya. Seperti itu kurang lebih gambaran dari pembentukan kromosom. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, jadi pada dasarnya seluruh peristiwa kimia ya, metabolisme yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya itu diatur oleh suatu master berupa makromolekul yang disebut DNA atau RNA. Nah, DNA dan RNA ini digolongkan sebagai asam nukleat. Lanjut. Kemudian DNA dan RNA merupakan tempat menyimpan informasi genetik. Ya, kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu komponen protein dan DNA. Struktur padat kromosom hanya dapat dilihat pada saat sel membelah pada tahap metafase. Ya, untuk bab selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pembelahan sel. Ya, nanti ada tahap-tahapnya, ada metafase, ya, ada anafase, telofase, dan lain-lain. Kemudian kromosom ini terdapat di dalam nukleus atau inti sel dan tersusun dari benang-benang kromatin yang halus. Nah, nukleosom ini merupakan unit dasar kromosom. Nah, baik, kita akan lihat proses pengemasan kromosom. Iya.
Yang paling atas ini adalah untaian DNA yang kemudian nanti dipintal pada suatu set protein yang disebut histone ya, menjadi suatu bentukan yang disebut nukleosom. Nah, ini gambar dari nukleosom. Selanjutnya, unit-unit nukleosom ini akan membentuk benang-benang yang lebih padat seperti ini dan terpintal menjadi lipatan-lipatan solenoid. Kemudian, lipatan solenoid ini membentuk benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini memadat, maka terbentuklah satu unit kromosom. Seperti itu proses pengemasan DNA dalam kromosom. Kemudian bagian-bagian kromosom. Pertama ada kromomer, yaitu struktur yang berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi kromatin. Selanjutnya ada sentromer, yaitu daerah lekukan, daerah kontriksi ya, di sekitar daerah pertengahan kromosom, di mana dijumpai juga kinetokor. Nah, kinetokor ini daerah tempat perlekatan benang-benang spindle dan tempat melekatnya lengan kromosom. Benang spindle ini nanti berfungsi untuk proses pembelahan sel ya, di mana kromosom akan mengalami pemisahan. Kemudian satelit, yaitu bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatin. Nah, ini bagian kromosom, ada telomer ya di bagian ujung, satelit yang bulat, kemudian kontriksi sekunder, ada kontriksi primer. Nah, ini adalah satu kromosom tanpa replikasi. Ketika dia mengalami replikasi atau penggandaan atau duplikasi, maka akan menjadi dua ya atau berpasangan ya, seperti ini. Ini kromosom tanpa replikasi dan ini kromosom hasil dari replikasi. Nah, ini adalah gambaran secara langsung melalui mikroskop elektron dari satu kromosom. Oke, kita akan lanjutkan di part 2 ya. Tetap di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.